Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ilma, stambuk B201-20013 dari kelas A, Prodi Sosiologi. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar filsafat. Dasar-dasar filsafat. Instrumen untuk mencari kebenaran, yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua ada filsafat, dan yang ketiga agama. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang mempunyai ciri, tanda, dan syarat tertentu, yaitu sistematik, rasional, empiris, eksperimental, umum, dan kumulatif. Objek ilmu pengetahuan. Yang pertama ada objek materia, yaitu seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Yang kedua ada objek forma, objek materia yang disoroti oleh suatu ilmu sehingga membedakan ilmu satu dengan ilmu lainnya jika berobjek materia sama. Pada garis besarnya, objek ilmu pengetahuan ialah alam dan manusia. Batas dan relativitas ilmu pengetahuan. Yang pertama, tidak semua persoalan manusia dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, nilai kebenaran ilmu pengetahuan itu positif sampai saat ini dan relatif tidak mutlak. Dan yang ketiga, masalah-masalah yang di luar jangkauan ilmu pengetahuan diserahkan kepada filsafat. Pengertian filsafat. Yang pertama dari sisi kebahasaan. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philo berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi philosophia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Nah, kemudian kata philosophia sendiri ditransformasikan ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Arab disebut falsafah, kemudian dalam bahasa Indonesia disebut falsafat atau filsafat, dan dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut filosofi. Dari sisi filsafat sebagai ilmu, Plato, filsuf besar Yunani, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli, karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan, atau dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Aristoteles, murid Plato, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu metafisika, logika, retorika, politik, sosial budaya, dan estetika. Kemudian ada Al-Farabi, filsuf besar muslim dengan gelar Aristoteles kedua, mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang yang ada menurut hakikatnya yang sebenarnya. Ada juga Immanuel Kant yang merupakan filsuf barat dengan gelar raksasa pemikir Eropa, mengatakan filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Berdasarkan konsep dan teori tersebut, proses berfilsafat tersebut melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada logis, yaitu berpikir dengan menggunakan logika atau undang-undang berpikir, yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama ada pemahaman, keputusan, dan argumentasi. Kemudian tahap yang kedua adalah sistematis, yaitu berpikir melalui alur yang sistemik sehingga ditemukan adanya koheren atau saling runtut di antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya. Dan yang ketiga ada radikal, yaitu berpikir sampai kepada akar masalah. Dan tahap yang terakhir yaitu universal, yaitu berpikir secara umum bukan khusus. Di sini perbedaannya, ilmu berpikir secara khusus, sedangkan filsafat berpikir secara umum. Sejarah timbulnya filsafat. Nah, kapan sih munculnya filsafat itu? Jadi filsafat itu muncul sejak manusia ada dan sejak adanya pembicaraan manusia. Maka sejarah lahirnya filsafat di mana-mana, Yunani, India, Persia. Karena filsafat memiliki kualifikasi tertentu, maka lahirnya filsafat diidentikan dengan Yunani. Hal ini sesuai dengan karakter orang Yunani, ialah rasional.
Kemudian apa yang menyebabkan lahirnya filsafat? Nah, yang pertama itu ada pertentangan antara mitos dan logos. Jadi di kalangan masyarakat Yunani dikenal adanya mitos sebagai suatu keyakinan lama yang berkembang dengan pesat, misalnya mit kosmologi yang melukiskan kejadian alam. Lama-lama mitos hilang dikalahkan oleh logos, maka logos penyebab pertama lahirnya filsafat. Penyebab yang kedua yaitu rasa ingin tahu. Karena mit atau mitos hanya bersifat dongeng belaka, maka orang-orang mulai berpikir rasional untuk mencari jawaban-jawaban yang logis. Keingintahuan terhadap alam semesta, keingintahuan terhadap penciptanya, dan lain sebagainya. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu rasa kagum. Menurut Plato, filsafat lahir adanya kekaguman manusia tentang dunia dan lingkungannya. Para filsuf atas kekagumannya mencoba merumuskan asal mula alam semesta. Thales, bapak filsafat Yunani, mengatakan alam semesta berasal dari air. Kemudian karakteristik filsafat. Nah, yang pertama itu ada skeptisis. Skeptisis adalah keraguan terhadap suatu kebenaran sebelum mendapat argumen yang kuat terhadap kebenaran tersebut, yang dikelompokkan. Yang pertama ada bersifat gradasi dari ragu ke yakin, kemudian ada bersifat degradasi dari yakin ke ragu, dan yang terakhir ada bertahan sofisme, yaitu terus-menerus ragu. Sifat gradasi diungkapkan oleh René Descartes, filsuf Prancis, cogito ergo sum, yaitu saya berpikir maka saya ada. Kemudian karakteristik filsafat yang kedua ada komunalisme. Hasil pemikiran filsafat dimiliki masyarakat umum tidak memandang ras, kelas, ekonomi, dan keyakinan. Misalnya hasil pemikiran Yunani bermanfaat untuk orang Eropa, Asia, Afrika, dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu disinterestedness, yang berasal dari kata interest, yaitu suatu kegiatan filsafat yang tidak dimotivasi untuk suatu kepentingan umum. Dan yang keempat ada universalisme, yaitu filsafat bersifat umum, berarti filsafat adalah hak seluruh umat manusia secara umum atau sifatnya internasional. Semua umat manusia berhak mengadakan kajian filsafat. Nah, apa sih guna filsafat bagi manusia? Jadi filsafat mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap suatu wujud ontologi sekaligus memberikan konsep kebenaran atau justifikasi terhadap wujud tersebut. Dengan kebenaran manusia akan bertindak bijaksana. Kemudian filsafat juga dapat memberikan kepuasan bagi filsuf atau seseorang karena kemampuannya dalam menggambarkan problem kehidupan yang sedang dan akan dihadapi sesuai dengan leluasan pemahamannya. Plato juga mengatakan berpikir dan memikirkan itu suatu kenikmatan yang luar biasa dan kebahagiaan yang paling berharga. Filsafat dapat dijadikan sebagai bahan pijakan untuk merubah dunia. Karl Marx juga mengatakan, filsafat tidak hanya menjelaskan pada dunia, melainkan juga merubahnya. Problematika filsafat secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada ontologi, yaitu mengkaji hakikat segala sesuatu, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kualitas. Monisme, asal alam terdiri dari unsur mono atau sama dengan satu. Thales dari air, Anaximandros dari aparion, Anaximenes dari udara, serta Demokritos dari tanah. Dualisme yang mengatakan alam semesta terdiri dari dua unsur, yaitu materi dan roh. Tokohnya Anaxagoras dan Aristoteles. Kedua ada pluralisme, alam semesta terdiri dari 4 unsur, air, angin, api, tanah. Tokohnya yaitu Empedokles, Leukippos. Problem filsafat yang kedua yaitu epistemologi, membicarakan dua hal, yaitu hakikat pengetahuan yang muncul dua pandangan. Yang pertama ada realisme, yaitu pengetahuan manusia real adanya dalam kehidupan. Kemudian ada idealisme, yaitu hakikat ilmu pengetahuan tidak terdapat dalam dunia real, melainkan konsep ideal atau dunia ide-ide.
Kemudian yang kedua yaitu sumber pengetahuan. Muncul 3 pandangan. Yang pertama, rasionalisme mengatakan bahwa sumber pengetahuan muncul dari rasio atau akal manusia. Kemudian ada empirisme, sumber pengetahuan adalah indera manusia. Kemudian ada kritisme, yaitu pengetahuan manusia yang bersumber dari luar diri manusia, yaitu Tuhan. Kemudian problem filsafat yang ketiga yaitu aksiologi, terbagi menjadi 6 pandangan. Yang pertama ada naturalisme yang mengatakan ukuran baik buruk ialah sesuai tidaknya perbuatan tersebut dengan fitrah atau natural manusia. Yang kedua ada hedonisme yang mengatakan bahwa ukuran baik buruk ialah sejauh mana suatu perbuatan mendatangkan kenikmatan, hedon atau bagi manusia. Selanjutnya ada vitalisme, yaitu ukuran baik buruk ditentukan oleh sejauh mana suatu perbuatan tersebut dapat mendorong manusia untuk hidup lebih maju. Kemudian ada utilitarianisme, yaitu ukuran baik buruk ditentukan oleh ada tidaknya suatu perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Kemudian selanjutnya ada idealisme, yaitu ukuran baik buruk ditentukan oleh sesuai tidaknya suatu perbuatan dengan konsep ideal atau rancang bangun pikiran manusia. Kemudian yang terakhir ada teologis, yaitu baik buruknya suatu perbuatan ditentukan oleh sesuai tidaknya suatu perbuatan dengan ketentuan agama. Theos yang berarti Tuhan atau agama. Jadi berdasarkan uraian problematika di atas, kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada latar belakang pendidikan, sosial, budaya, agama, dan sebagainya.